wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini diberikan kesehatan. Terutama kita semua diselamatkan dari virus corona yang menurut berita bahwa di India sekarang ini makin tinggi angka yang dikena oleh COVID-19. Semoga kita semua oleh Allah diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, kita sudah enggak ada bapaknya ya. Ibu saya tadi karena di Masjid Al-Huda banyak bapak-bapaknya. Ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah masukin tanggal berapa ini? 20 ya? 20. Nah, secara teoritis ini nanti mungkin malam Lailatul Qadar. Ya, secara teoritis begitu. Maka pertemuan kali ini kita ingin bicarakan Lailatul Qadar saja. Kita disering ditanya itu, Lailatul Qadar itu apa? Apa berupa cahaya? Apa berupa burung atau angin dan sebagainya, sering ditanyakan begitu. Karena istilah turun kan berarti ada bendanya gitu ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang kenapa ada Lailatul Qadar itu. Walaupun ini menurut riwayat hadisnya dhaif ya. Di dalam kitab Durratun Nasin itu diceritakan begini. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu oleh malaikat ada seorang dari Bani Israel, dari umatnya Nabi Musa ini berjuang selama 1000 bulan, yakni 84 tahun. Yang namanya itu Samaun, katanya orang Indonesia Samson. Nah, kemudian Samaun ini berjuang untuk meninggikan agama Allah, di mana dia itu berjuang senjatanya itu adalah rahang unta. Nah, senjatanya ini aneh. Jadi rahang unta bukan pedang. Tapi si rahang ini digunakan kalau melawan musuh-musuhnya. Begitu dipukulkan, maka musuhnya itu mati dan hancur. Itu anehnya. Kemudian kalau dia itu lapar, maka rahang itu tumbuh daging dan kemudian masak dimakan. Begitu ceritanya. Nah, singkat cerita dia itu melawan raja-raja yang tidak baik itu, lalu dia itu berhasil mengalahkannya. Nah, tak lama kemudian setelah menjelang mencapai 1000 bulan itu, ada seorang putri anak raja, itu namanya itu Nurlaila. Kalau di Indonesia bilang Delaila. Nah, dia bilang kepada pasukan-pasukan itu, kalian semua ini melawan suatu orang tidak pernah menang. Cukup saya sendirian yang menghadapinya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Apakah bertarung? Tidak. Ternyata si perempuan ini lebih cerdik dari yang kita bayangkan. Lalu dia minta kepada ayahnya supaya dibuatin tenda yang bagus, kemudian diberikan hiasan-hiasan yang sempurna, dan kemudian yang perempuan anaknya raja yang cantik itu berhias dengan sedemikian rupanya. Singkat cerita, semua tentara pulang sudah tidak melawan dengan suatu orang yang namanya Samaun. Si Samaun itu datang. Nah, pertama kali si Samaun itu was-was. Ini jangan-jangan ini jebakan. Tapi tak lama lagi dia tuh ngobrol-ngobrol, singkat cerita bilang, kamu ini hebat untuk menegakkan kebenaran. Saya ini anak seorang raja, saya ingin bergabung dengan engkau, ingin berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan saya membawa banyak harta dan bawa bekal, saya ingin bersama-sama dipakai untuk memperjuangkan kebenaran yang kamu perjuangkan. Itu ceritanya. Singkat cerita ternyata terjadilah bareng sudah percaya,
kemudian bareng-bareng berjuang. Namun tak lama lagi si perempuan ini tanya, yang Nur Laila tadi itu tanya kepada Sama'un, kenapa kamu ini hebat? Kamu ini berperang melawan musuh-musuhnya untuk menekan kemenangan, selalu menang. Kamu tidak pernah terkalahkan. Apa rahasia kamu? Nah, Sama'un ini tidak menaruh curiga. Si perempuan ini merupakan jebakan. Hanya cerita bahwa kekuatannya itu ada di kepalanya. Ada rambut satu di ubun-ubunnya. Kalau rambut itu masih ada, maka dia akan punya kekuatan yang dahsyat itu. Kalau dia berhadapan dengan batu besar bisa diangkat. Kalau dengan kayu, dipukul dengan kayu tidak akan terasa selama ada rambut yang ada di ubun-ubunnya itu. Nah, akhirnya si Nur Laila tahu ini berarti rahasianya ada di rambutnya. Singkat cerita, ketika malam hari dia tidur, dicabut rambutnya. Nah, begitu rambutnya dicabut, lalu manggillah tentara-tentara itu. Begitu ditangkap, langsung diborgol. Dulunya ketika sebelum rambutnya itu dicabut, begitu diborgol, itu langsung lepas besinya. Begitu dia itu dipukul dengan batu, maka batunya langsung ditangkap. Tapi anehnya itu begitu diborgol, sudah nggak bisa lagi. Dia mulai heran, kenapa tidak sehebat sebelumnya? Singkat cerita ditahan, kemudian dia itu dibawa ke penjara, lalu dia itu disiksa. Singkat cerita, Sama'un itu menyesal atas perbuatan itu dan bertobat kepada Allah. Nah, tetapi dia tidak bisa kembali semula, tapi pada akhirnya dia itu bisa mengalahkan musuhnya dan meninggal, tapi pada akhirnya juga mati. Nah, cerita ini ceritakan pada Rasulullah oleh malaikat Jibril ini, Bani Israel ini berjuang selama 1000 bulan atau 84 tahun. Lalu apa kata Rasulullah, bagaimana dengan umat saya yang umurnya ini yang banyak antara 60 dan 70? Jadi mulai lahir sampai mati pun berjuang, nggak nutut dengan yang orang ini berjuang 1000 bulan, yang kalau dihitung tahun itu 84 tahun. Nah, akhirnya Rasulullah itu bahasa kita ini, bagaimana dengan umat saya, kan tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang didapatkan oleh Sama'un ini. Lalu oleh malaikat Jibril bahwa untuk umat Nabi Muhammad dapat bonus yang namanya bonus Lailatul Qadar. Orang yang mendapat Lailatul Qadar ini, maka kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Bahwa yang dapat karunia, mendapat keberuntungan, mendapat Lailatul Qadar ini lebih baik, pahalanya lebih banyak hanya daripada Sama'un ini yang berjuang selama 1000 bulan. Gitu ceritanya. Ini cerita di dalam kitab Durratun Nasihin. Sekali lagi, kalau dalam ilmu hadis tidak dibuktikan tentang kesahihannya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang sering kita baca di surat Al-Qadar itu Allah menyatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bin rabbihim min kulli amrin salam. Al-ayah. Singkat cerita ingin sampaikan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Adalah suatu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu para malaikat dan terutama malaikat Jibril turun ke bumi, dan bumi ini terasa damai sampai terbitnya fajar. Jadi kalau didefinisikan Lailatul Qadar itu yaitu apa? Yaitu malam yang sangat agung, di mana malam itu dulu Al-Quran itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Jadi diturunkan kepada Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian malam itu, pada Lailatul Qadar itu, siapa yang Lailatul Qadar itu? Apa katanya itu? Adalah malam yang sangat barakah, yang kebaikannya itu lebih baik daripada kebaikan 1000
bulan. Dan pada malam itu Allah dengan izinnya itu menurunkan malaikat-malaikat, terutama malaikat Jibril ke bumi. Jadi Lailatul Qadar itu bukan berupa angin, merupakan cahaya, tapi merupakan karunia Allah yang diberikan pada orang itu. Orang yang mendapat Lailatul Qadar ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dapat karunia dari Allah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, coba bayangkan Bu, kita ini umurnya berapa sih? Kalau kayak saya ini umur sudah 51 masuk 52. Kalau kayak Nabi Muhammad 63 kan berarti tinggal 12 tahun. Mungkin kalau kayak Imam Ahmad masih lama. Imam Ahmad itu umurnya 120 tahun. Masih banyak sisanya. Nah, kalau kayak ibu saya itu meninggal itu 67. Wah, masih lumayan lah sisanya gitu. Kalau kayak ayah saya meninggal 45, udah ada bonusnya sudah 7 tahun. Kita ini kan nggak tahu Bu, semuanya ingin umurnya panjang kan, padahal nggak tahu. Ada orang itu meninggal karena sakit. Ada orang itu menjaga kebugaran badan, olahraga, rajin, makan hati-hati, mati ketabrak. Ya itu kan. Karena Allah itu menyuruh malaikat mencabut seseorang itu bukan mencari orang yang tua, bukan mencari orang yang sakit, tapi orang yang tiba ajalnya. Ada orang sakit bertahun-tahun sembuh, ada yang sehat tiba-tiba mati. Ada di Lumajang ini dulu, saya nggak ingin menyebut namanya takut tersinggung. Ada orang itu seorang laki-laki, bapak-bapak agak sepuh sakit, opname. Orangnya agak terkenal karena orangnya orang-orang punya jabatan lah. Sakit, opname. Terkenal, akhirnya orang mau nengok karena dia sakit. Istrinya yang namanya, ternyata istrinya yang meninggal. Jadi istrinya sehat menemani suaminya opname, yang meninggal istrinya. Nah, ya itulah rahasia Tuhan. Maka karena itu kembali lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini? Kalau kita dapatkan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar ini? Nah, kita kan sudah ingin semua kan ya, tapi bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ulama banyak menjelaskan. Misalnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari misalnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menjelaskan bahwa orang akan mendapatkan Lailatul Qadar ini yang pertama dia itu ketika berpuasa mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini puasa zahir dan batin. Artinya secara zahir dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah punya suami atau punya istri. Itu yang sifatnya puasa zahir. Yang puasa batin meninggalkan segala perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh hati atau oleh anggota badan. Itu kemudian waktu yang sama dia banyak beribadah kepada Allah dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua di bulan Ramadan itu terutama di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25 atau 27 ini dia iktikaf di masjid yang masjid itu ditempatin untuk sholat Jumat yang disebut namanya masjid jami. Kan di sini tempat Jumat kan ya? Nah, berarti masjid ini bisa dipakai untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau iktikafnya di rumah, dia tidak mendapatkan Qadar, tapi dapat namanya waktul istijabah, waktu istijabah. Jadi syarat yang kedua itu iktikaf di masjid. Tadi banyak ibadah, kemudian iktikaf di masjid. Nah, ketika iktikaf itu dia itu bukan ngobrol, tapi itikafnya baca Quran, itikafnya zikir. Paling tidak kalau dia capek dia tidurlah paling tidak. Tapi itikafnya itu betul-betul niatin karena Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan isi dengan amalan-amalan yang baik. Ini ketika dia itu di malam-malam yang ganjil. Nah,
Itu yang terjadi. Nah, kalau ternyata itu nanti dia sampai tidak itikaf, ya tidak dapat. Karena Lailatul Qadar ini katanya para ulama itu turunnya itu di masjid jami, yaitu di masjid di mana ditempatin untuk ibadah sholat Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada Lailatul Qadar ini, pada malam-malam ganjil dia itikaf itu tidak tidur mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi kalau umpamanya sempat itikaf di sini pada malam 21, malam 23, malam 25 itu tidak tidur. Tapi diisinya apa? Wiritan, baca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya. Itu dilakukan selama dia itu pada malam-malam ganjil. Itu. Kemudian yang ketiga itu, ya. Yang keempat itu berdoa kepada Allah supaya diberikan karunia, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan Lailatul Qadar. Dia berdoa, ya Allah, semoga kalau yang usah pakai bahasa Arab lah. Nah, pakai bahasa Indonesia, ya Allah, semoga kami diberikan karunia mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Katanya orang Madura, ya Allah, muka-muka kebetulan kalau Lailatul Qadar, ya Allah, dan sambil dia gitu doa kepada Allah. Siapa tahu oleh Allah itu diberikan. Itu tata cara. Kemudian begini, apa tanda-tanda mendapat Lailatul Qadar itu, apa tanda-tandanya? Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran itu ada orang yang dapat tanda-tanda, ada yang tidak. Tapi diantaranya yang tanda-tanda itu bahwa dia mendengarkan suara ucapan salam, ada ucapan assalamualaikum pada dia, dan dia sadar bahwa yang mengucapkan itu malaikat. Jadi dia sendiri tahu bahwa ini suara malaikat. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Tapi bisa jadi berdampingan, ini satunya Lailatul Qadar wiridanya sama, ini pamannya ada satunya A, satunya B. Yang A Lailatul Qadar, yang B tidak. Walaupun berdampingan dia tidak tahu, tidak mendengarkan suara, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian tanda-tanda yang kedua, pada waktu itu tuh kayak semuanya tuh kayak alam ini kayak terhenti. Ya, ini angin terasa terhenti. Kalau amanya dia dekat dari air yang mengalir, kayak terasa dia berhenti, air tidak mengalir, terasa bagi dia itu. Jadi alam-alam kayak terhenti bagi dia itu. Itu tanda-tandanya bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga tanda-tandanya itu katanya Lailatul Qadar ini kayak merasa keadaan ini terbalik. Kayak pohon kayak terasa terbalik. Semuanya kayak terasa terbalik katanya pada waktu itu. Tapi tidak semuanya. Jadi terasanya bagi dia itu kayak itu. Kemudian yang paling akhir tanda-tandanya katanya tidak didapatkan pada waktu itu, tapi itu merasa apa yang diminta itu dikabulkan. Kalau minta, ya Allah semoga kami cepat bisa bayar utang, ternyata bisa bayar utang. Ya Allah semoga kami diberikan anak yang baik, ternyata anaknya baik. Ya Allah semoga anak saya ini hafal Quran dan dia itu memahami ilmu agama dengan baik. Nah ternyata anaknya hafal Quran beneran. Ya Allah semoga saya ini punya apa? Punya mobil lah gitu ya, punya rumah yang bagus, ternyata menjadi kenyataan. Itu diantaranya tanda-tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi menutup terakhir katanya, tidak semua orang yang Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Itu pembahasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk mengatakan malam Lailatul Qadar itu apa katanya? Nah, kalau kita tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada dua katanya. Yang pertama di malam hari. Di malam hari itu udara itu cerah. Kayak ada bulan purnama. Jadi ngeliat ke atas itu terang gitu. Dan kemudian tidak ada awan, lihat ke atas itu. Dan bintang-bintang itu nampak bersinar dengan bagus. Dan lebih dari itu tidak ada meteor. Katanya orang Madura tidak ada bintangan le gitu ya. Nah biasanya kalau kita melihatkan banyak ya sehat. Nah pas Lailatul Qadar itu tidak ada bintang kayak itu. Kenapa? Karena katanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, karena bintang itu adalah rujuman lisyayatin. Yang kita melihat kayak bintang pindah itu sebenarnya bintang yang dipakai untuk melempar jin-jin yang mencari berita langit.
yang mencari tentang perbincangan malaikat. Maka pada waktu itu tidak ada jin-jin, tidak ada setan-setan yang bisa keluar pada waktu itu, sehingga tidak memerlukan ada bintang yang dilemparkan. Nah, maka karena itu tenang, jadi tidak ada. Itu namanya tidak ada meteor kalau bahasa kerennya, kalau bahasa orang Madura tidak ada bintang pindah pada waktu itu. Itu malam hari. Kemudian siang hari kalau melihat ke timur, ketika matahari mau terbit, maka matahari itu dilihat itu tidak silau. Dilihat tidak silau. Karena katanya, keterangannya misalnya dalam kitab Durratun Nasihin itu dhaif atau tidak, pokoknya keterangannya begini. Setiap matahari pagi mau terbit itu, maka matahari itu ada di antara dua tanduk iblis. Jadi iblis itu punya dua tanduk. Lah matahari ini ada di tengah-tengah. Sehingga kalau melihat itu silau pagi hari itu. Maka karena pada waktu malam Lailatul Qadar itu pada pagi harinya itu setan tadi tidak keluaran, maka apa yang terjadi? Maka berarti matahari itu tidak ada di antara dua tanduk setan, sehingga dia itu matahari itu tidak silau dipandang mata. Itu jadi besok tengok, nanti malam tengok deh sampean nih gimana cahaya ini cerah. Gua ke masjid gitu kan. Nah, nanti ini itikapan, nanti ini bawa sangu sahuran di masjid. Nah, tapi nanti kalau sampean ditinggal di rumah bahaya juga itu. Atau sampean punya sapi, sapinya bisa dibawa oleh orang ini. Repot juga, apa sapinya mau dibawa itikaf juga gitu. Nah, itu jadi gitu. Nah, kemudian kapan turunnya Lailatul Qadar ini? Ya, yang kelima, kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Ulama beda pendapat. Bahkan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu membagikan ulama pendapat itu ada 40 pendapat. Ada yang menyatakan awal Ramadan, ada yang menyatakan 17 Ramadan dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan tanggal 21, ada yang menyatakan tanggal 23, ada yang menyatakan 25. Namun dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang terakhir ini, bahwa Lailatul Qadar ini turun pada bulan Ramadan pada malam-malam ganjil 20 yang terakhir. Kalau bahasa kita itu malam likuran, yakni malam 21, 23, 25 dan 27. Itu bahasa kita. Apa yang dibuat dalil itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang datangnya dari Siti Aisyah. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Taharrau lailatul qadri minal witri fil asril awakhir min Ramadan. Usahakanlah sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 20 atau 10 terakhir dari bulan Ramadan. Artinya hadis ini tegas bahwa pada garis besarnya Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan. Dan kisarannya pada malam-malam likuran, malam ganjil likuran. Jadi pada malam 21, 23, 25 dan 27. Dan kita tidak tahu, maka berarti setiap malam-malam ganjil itu kita harus ada di masjid. Maka kalau dulu Rasulullah ini setelah memasuki tanggal 20, semuanya sahabat itu diajak ke masjid, dan terutama istrinya diajak masjid untuk iktikaf sampai akhir Ramadan. Jadi Rasulullah itu dengan istrinya itu mulai memasuki tanggal 20 itu sudah iktikaf di masjid, tidak pergi ke pasar, tidak pergi ke mall, tidak sibuk jahit baju, tapi sibuk untuk ibadah kepada Allah. Digambarkan itu mengencangkan ikat pinggangnya, artinya ibadah terus menerus. Nah, itu yang dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah. Kemudian orang bertanya lagi, bagaimana kalau nanti mendapat Lailatul Qadar ini, apa doanya? Itu ada hadis itu riwayatkan Imam Bukhari yang datang Siti Aisyah. Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, doa apa yang harus saya baca umpama saya mendapatkan Lailatul Qadar? Lalu Rasulullah menyuruh kepada Siti Aisyah membaca apa? Innaka afuhum tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang sampean baca setiap malam setelah tanggal 15 ya, setelah witir sampean kan baca setelah itu. Itu sebenarnya doanya
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka karena itu kan ada tradisi di kita itu kan malaman, Bu, ya. Nah, kalau tanggal 20, tanggal 22, tanggal 24, 26 gitu ya. Biasanya begitu, bukan tanggal 21-nya tapi tanggal 2 malamnya 21. Apa harapan itu dilakukan oleh Sunan Bonang? Barangkali sampean ini bertepatan mendapat Lailatul Qadar sehingga hitungannya sampean ibadah tadi ini sedekah berupa atran ke tetangga itu malaman itu, maka sama dengan sampean atran selama 1000 bulan. Nah, biasanya sampean itu kan santunan atau mengeluarkan zakat yang punya harta biasanya apa? Pada malam itu, malam-malaman itu. Tujuannya apa? Supaya dihitung sampean ini kebaikannya selama 1000 bulan. Nah, itu secara teoritis tentang Lailatul Qadar. Nah, tapi sekarang ini tidak banyak orang ingin mendapat Lailatul Qadar. Buktinya apa? Sejak awal Ramadan puasanya banyak yang tidak tertib. Juga tarawihnya banyak yang tidak tertib. Buktinya apa? Kalau masjid itu lamban tarawihnya, jamaahnya sedikit. Tapi kalau super cepat, jamaahnya banyak. Ini mau balap-balapan apa mau ibadah kepada Allah, itu nggak ketemu gitu ya. Ya. Saya pernah ditanya kemarin di acara Nuzul Quran di Randu Agung, bagaimana dengan sholat tarawih yang cepat itu? Saya jawabannya tidak apa-apa sholat tarawih itu cepat, tapi dengan catatan Fatihahnya sempurna, syarat rukunya, ruku sujudnya itu nina, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata Fatihahnya tidak selesai, atau ketika ruku dan sujud i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu tidak tumaknina, ya maka sholatnya tidak. Inilah pengantar dari saya pada hari ini tentang Lailatul Qadar. Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dari kemarin, baik yang berkenaan Lailatul Qadar atau dengan masalah-masalah yang lain. Silakan. Ya. Tadi disebutkan Lailatul Qadar itu kan turunnya di masjid yang dipakai untuk Jumatan. Berarti kita ini ibu-ibu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena jarang sekali ibu-ibu ini yang itikafnya di masjid. Gimana, Bu? Ya, kalau katanya ulama-ulama seperti diterangkan misalnya oleh Imam At-Tabari dalam kitab Al-Jami dan juga oleh Syekh Abu Hasan dalam kitab Durratun Nasihin itu di masjid jami, masjid yang tempatin sholat Jumat. Dan dicontohkan oleh Nabi, istri-istri Nabi itu diajak untuk itikaf di Masjid Nabawi karena memang berdampingan rumahnya Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu. Seperti yang zaman kalau yang pernah haji atau umrah itu kan kubur Rasulullah itu adalah Hujurat, adalah rumah Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan itu ternyata ibadah di rumahnya, di tempat khusus tempat ibadahnya itu ya, biasanya kan ada. Itu dalam bahasa Arabnya namanya itu adalah Masjid Ghairu Jami. Masjid Ghairu Jami adalah tempat khusus untuk melaksanakan sholat, tapi tidak dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kita mengistilahkan biasanya apa? Musola kita mengistilahkan. Itu namanya Masjid Ghairu Jami. Nah, kalau ternyata sampai malam itu berdoa ibadah, maka itu namanya mendapatkan waktul istijabah. Waktu istijabah. Jadi permintaan apa sampai itu diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kualitas sampai ini bukan Lailatul Qadar, tapi namanya waktul istijabah. Nah, maka karena itu kalau di Arab Saudi itu orang-orang Arab itu kalau bulan Ramadan ini jadi rame-rame ke masjid iktikaf mereka itu. Jadi mereka tuh kalau musim haji mereka tuh pergi ke tempat-tempat rekreasi. Bukan musim panas, mereka pergi. Tapi ketika Ramadan terutama nanti di tanggal 2 mulai sekarang ini sudah di masjid semua rame. Kayak musim haji itu mereka itu. Coba kita tonton misalnya live-nya itu di Mekah live itu ya, dia di YouTube atau di FB itu melihat mereka juga rame karena mereka mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jelas ya? Ya,
Silakan berikutnya. Puasa Ramadan itu kan wajib. Iya. Sholat 5 waktu juga wajib. Gimana orang yang puasa tetapi tidak sholat? Jadi Puasa puasanya. rukun puasa sendiri, rukun sholat itu sendiri. Nah, orang yang melaksanakan puasa sah puasanya, walaupun dia tidak melaksanakan sholat. Akan tetapi karena dia berbuat dosa, maka pahalanya yang terkuras dengan dosa tidak sholat. Tapi secara fikih puasanya nggak ada masalah, karena puasa sendiri, sholat sendiri, selama dia sholatnya karena dirinya malas, bukan karena tidak yakin. Jadi meninggalkan sholat karena malas, bukan karena tidak percaya bahwa sholat itu wajib, maka puasanya sah. Tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau melaksanakan sholat dengan baik, pasti puasanya baik. Tapi orang yang berpuasa belum tentu sholatnya itu baik. Maka karena itu, sholat itu adalah ibadah yang sangat berat. Karena apa? Karena memang kenyataannya sholat ini lebih berat daripada puasa. Kenapa? Karena sholat ini setiap hari 5 kali lagi. Kan berat, Bu. Walaupun kelihatannya ringan, terutama punya anak kecil, subuh-subuh, dan kadang-kadang sholat asar, kita sibuk sampai menjelang maghrib dan sebagainya. Maka karena itu, orang yang berpuasa, puasanya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat. Ya. Silakan berikutnya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Iya. Malam Lailatul Qadar itu datang di malam Qadar. Apakah yang malam ke-29 itu ada juga? Jadi yang didasarkan ulama sebenarnya itu hanya 21, 23, 25. 27 itu jarang yang menyatakan. Tapi yang umum mengatakan, mereka memahami antara, apalagi 29 ya. Tetapi saya selalu menyebutkan 27 juga. Karena pemahaman saya itu ya 27 termasuk malam yang ganjil juga gitu. Karena hadisnya Rasulullah menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, taharrau lailatul qadri minal witri fil asril awakhiri min Ramadan. Usahakanlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil 10 yang terakhir. Artinya 20. Ganjil itu kan bisa 21, 23, 25. Bisa 27, 29. Tetapi yang dipahami ulama itu hanya 3. Nah, 27 ya mungkin saja. Kalau 29, jangan-jangan lebarannya nanti keluar malam lebaran. Berarti kan sudah keluar dari Ramadan. Maka enggak ada yang menyebut tanggal 29. Jangan-jangan nanti lebarannya hanya 29, kan seperti sudah terakhir gitu ya. Ya. Jelas ya? Ya, silakan yang lain. Terus wiridan apa yang dilakukan ketika malam-malam ganjil? Ya, seperti tadi, innaka afuwum ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Rasulullah doanya. Bacanya apa? Ya, baca Al-Quran di masjid itu. Kemudian baca ayat-ayat yang dirinya hafal sambil nyenden-nyenden gitu ya. Atau baca zikir-zikir yang hafal. Atau baca salawat yang merasa nyaman, merasa ringan. Tapi yang paling penting hatinya itu ikhlas mengharapkan ridho dari Allah, dan dia itu menghindari segala perbuatan maksiat. Yang menjadi problem ketika perempuan itu datang bulannya, gimana mau etikaf? Ya zikir di rumahnya, baca selawat, paling tidak mendapatkan waktu istijabah dari Allah. Apa lagi? Berarti untuk wanita yang sedang haid tidak punya kesempatan untuk mendapatkan malam-malam. Mendapat kesempatan Lailatul Mustajabah. Ya, waktu yang dapat terkabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang sudah gampang, laki-laki aja nggak ke masjid padahal nggak terhalang apa gitu.
Tapi mereka itu berani melean main HP, melean main remi, melean main skak. Tapi melean suruh istiqomah, suruh ini berat juga gitu. Ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu padahal dirinya sudah merasa semuanya sudah ada. Kalau ada tanda lain. Iya, maka tadi bilang bisa jadi dia tandanya mendengarkan salam, bisa mendengar itu. Tapi kata Imam Qurtubi, kadang-kadang dia tidak ada tanda-tanda itu. Kenapa? Mungkin oleh Allah nggak diberikan biar dia sombong kan. Jadi tetap dirahasiakan. Jadi ini orang ini kalau nanti diberitahu bahwa Lailatul Qadar nanti diceritakan pada orang. Jadi gagal lah gitu kan. Sehingga oleh Allah nggak diperlihatkan tanda-tandanya. Kan tidak tahu. Karena orang ini kan punya kemampuan. Kayak orang kemampuannya ada orang itu mampu membawa beras sampai 1 kintal. Ada yang buat 10 kilo aja sudah payah gitu ya. Kan macam-macam. Ya begitu. Ada orang ini jadi Pak RT saja sudah berat. Tidak mungkin jadikan kepala desa oleh Allah, tambah gagal kan begitu. Tapi ada orang menjadi bupati itu jadi ringan, kemampuannya sangat tinggi sehingga oleh Allah dinaikkan menjadi gubernur. Ada orang itu mempunyai uang sedikit saja, mempunyai rumah bagus sedikit, punya mobil sedikit sudah sombong dengan tetangga. Nah, jadi oleh Allah nggak dibikin kaya, ini cocoknya miskin ini biar nggak ada yang sombong. Tapi ada orang itu makin kaya makin baik, makin tinggi jabatannya makin dermawan. Oleh Allah ini cocok ini. Ini dibikin kaya orang ini. Maka Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Ada orang ini makin kaya makin baik, kan begitu ya. Dengan tetangga makin baik, kekeluargaan makin baik, ibadahnya makin banyak. Oh, ini potongan yang bikin kaya. Tapi ada kaya sedikit sudah judes. Sudah, nah ini nggak ada potongan nih, nggak ada potongan. Ada nggak kayak itu? Nah, nggak tahu katanya. Ya, saya kadang-kadang mikir, mungkin saya nggak pantas jadi punya jabatan yang tinggi ya. Punya jabatan jadi ketua yayasan aja rasanya sudah harus berjuang habis-habisan gitu kan. Bayangkan gimana kalau punya jabatan lebih tinggi lagi. Jadi ketua yayasan aja rasanya itu harus mengerahkan segala tenaga dan pikiran. Ya, Allah tuh tahu kemampuannya. Sama dengan nyuruh orang, oh ini kamu bawa 1 kilo, ini bawa 10 kilo. Nah kalau ternyata dia kemampuan 10 kilo diberi 1 kintal kan ambruk gitu. Kira-kira begitulah. Begitupun oleh Allah, dia nggak diperlihatkan tanda-tanda Lailatul Qadar yang dia dapatkan. Khawatir dengan itu dia menjadi riya. Akhirnya terhilanglah dan terhapuslah kebaikan yang dia lakukan. Ya, silakan. Mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Kewajiban kita ini yang wajib dulu baru yang sunat. Ibaratkan orang punya hutang dan orang sedekah, milih yang mana? Ya bayar utang dulu, bayar sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ini setiap tahun dia rutin puasa bulan Syawal, lalu dia punya hutang puasa, maka ketika mengodoi itu dia niat ngodoi dan niat dia puasa Syawal, maka dapat pahala kedua-duanya. Pahala ngodoi dan pahala puasa bulan Syawal. Tapi orang yang tidak biasa puasa bulan Syawal, lalu dia niat, ya tidak jadi. Itu namanya ngakali Allah gitu kan. Oh, ini 1 kali kerja ingin mendapatkan 2 bonus, ya nggak bisa. Tapi kalau dia memang sudah terbiasa, misalnya begini, sampean terbiasa sholat qobliyah. Sebelum zuhur sampean sholat, lalu sampean masuk masjid pada waktu itu, lalu sampean niat sholat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid, maka sampean dapat 2. Tapi kalau nggak biasa sholat qobliyah masuk masjid, wah biar dapat 2 saya sholat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid, ya nggak dapat gitu kan. Itu karunia Allah begitu. Ya. Apalagi? 2 rakaat sebelum subuh kan lebih baik dari dunia seisinya. Misalkan kita telat 2 rakaatnya sebelum subuh, apakah boleh dikodok setelah subuh? Ya. Jadi tadi sholat sunat kan memang khairun minad dunya wa ma fiha, ya sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha gitu. Sholat sunat tuh nggak ada yang bisa dikodoi.
Tetapi kalau ibu ini sudah terbiasa rajin sholat qobliyah, lalu satu ketika sampean terlambat harus ngikutin jamaah, maka Allah dicatat sampean ini seperti memang sholat 2 rakaat. Kalau memang biasa, pokoknya sampean rajin terus setiap saat subuh. Nah satu ketika setelah sahur sampean tertidur, kita terbangun, ternyata sudah mau iqomah, ngambil wudhu cepat-cepat berjamaah. Nah sampean walaupun tidak sempat sholat 2 rakaat, maka oleh Allah dicatat sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena sampean sudah punya kebiasaan sholat qobliyah, sholat fajar. Jadi maka kita membiasakan yang baik kita ini. Ya. Apalagi? Ya. Ya kalau melakukan ketika sholat subuh ada yang pakai kunut dan ada yang tidak, itu gimana? ya, masalah kunut ini kan masalah khilafiyah. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, salat apa kunut itu sunatnya muakkad. Kata Imam Ahmad itu tidak sunat. Mereka memahamin ada hadis yang menjelaskan Rasulullah itu kunut selama 1 bulan kemudian berhenti. Kemudian ada keterangan Rasulullah itu kunut sampai akhir hayat. Nah, katanya orang yang menyatakan hadis ini, yang menyatakan itu kunut itu sunat, bahwa Rasulullah itu apa yang berhenti kunut itu adalah kunut yang melaknat kepada suatu kabilah yang membunuh sahabat Nabi. Nah, maka dipakailah hadis yang Rasulullah itu kunut sampai akhir hayat. Tapi yang menyatakan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada kunut, maka dia tidak menerima dengan hadis itu, menganggap itu hadis itu tidak sahih. Nah, maka menurut saya sebagai saya orang NU madhab Syafi'i, yang menurut saya itu kunut itu adalah hukumnya sunat. Tapi waktu yang sama kita menghormatin pada organisasi lain yang ikut madhab Imam Ahmad, ya persilakan tidak kunut. Tapi yang paling penting kedua-duanya sholat subuh. Jangan sampai bertengkar kunut dirinya tidak sholat. Ini yang payah, berdebat. Dia bilang begini, kunut salah, tidak kunut salah. Lebih baik seperti itu saya nggak sholat biar nggak ada yang salah. Jangan begitu logikanya. Iya Pak ya? Loh, nanti dibilang yang kunut disalahkan oleh yang tidak kunut. Yang tidak kunut disalahkan bagi yang tidak, yang pakai kunut. Apa yang terjadi? Biar nggak ada yang menyalahkan, nggak usah sholat lah. Nggak begitu logikanya. Maka saya bilang persilakan yang meyakini kunut ya kunut, yang meyakini tidak kunut tidak kunut. Tapi saya pribadi sebagai orang NU meyakini kunut itu adalah sunat berdasarkan dalil-dalil yang menurut saya yang lebih kuat. Tetapi saya menghormati yang tidak kunut, karena yang menyatakan bukan orang biasa-biasa, tapi imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita bilangnya Imam Hambali. Apa boleh kita tidak mengikuti sholat sunnah witir di masjid, tetapi kita melakukannya di rumah? Boleh. Kita witir itu nggak apa-apa, kita nggak witir. Yang banyak kalau ulama-ulama itu setelah selesai tarawih biasanya pulang, karena mereka ingin sholat witir. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu sholat witir itu akhir sholatin fil lail. Karena sholat yang terakhir itu ada sholat witir. Sehingga kalau dia sudah sholat witir tidak bisa sholat malam lagi. Maka mereka tidak witir, witirnya tengah malam. Tetapi kata Said Sabiq dalam kitabnya di Fiqhus Sunnah, kalau orang terlanjur sholat witir di masjid, malam harinya ingin sholat, maka sholat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan tadi yang witir menjadi genap. Saya itu baru sholat sesukanya. Saya itu baru nanti terakhir sholat lagi 1 rakaat atau 3 rakaat sebagai sholat penutup yang ganjil itu. Gitu. Apalagi? Ketika kita punya saudara yang tidak wajib berzakat, Terus kita punya keinginan untuk membayarkan zakatnya, gimana itu? Boleh apa tidak? gini, ini zakat fitrah mungkin pertanyaannya ya. Jadi zakat fitrah kan begini nih, zakat fitrah ini wajib dibayarkan untuk diri dan yang menjadi tanggung jawabnya orang yang mempunyai kecukupan untuk pada malam dan hari Lebaran.
Nah, kalau dia punya kecukupan dan punya kelebihan, maka itu wajib mengeluarkan zakat untuk diri dan yang menjadi tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapatnya uang ini bisa hasil karena usaha atau hasil bekerja atau diberi oleh orang. Kalau ada orang misalnya fakir, dia itu tidak punya uang untuk kepentingan dirinya dan keluarganya pada malam lebaran dan setelah lebaran. Tapi ternyata malam lebarannya mendapatkan zakat fitrah banyak. Sampai berapa karung atau berapa kilo. Ternyata lebih dari kebutuhan pada hari lebaran dan malam lebarannya. Maka juga wajib mengeluarkan zakat. Karena dia sudah punya. Walaupun hasilnya pemberian zakat orang lain. Orang bilang begini, saya kan nggak punya. Jadi saya nggak usah mengeluarkan zakat. Nggak begitu. Karena dia ternyata banyak tetangga yang berzakat pada dia. Sehingga dia punya kelebihan untuk kebutuhan malam harinya dan siang harinya lebaran, maka dia tetap wajib bayar zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dia kalau dia itu dia punya kemampuan untuk bayar zakat, artinya punya kelebihan. Lalu ada tetangga atau saudara dia tidak punya kelebihan. Nah, maka pertanyaan berikutnya begini, apa dia jadi di bawah tanggung jawab dia? Kalau dia atasnya dia tidak bukan tanggung jawab dia tidak wajib mengeluarkan. Nah, kalau mengeluarkan, saya tidak punya keterangan dari ulama yang menyatakan sah. Kalau bukan jadi tanggung jawabnya orang lain, walaupun tidak punya, dia tidak punya hak. Tapi kalau ingin berbuat baik, berilah dia itu uang, berikan harta zakat sehingga dia melebihi dari kebutuhan pada hari itu, dan kemudian dianjurkan kelebihannya itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Jelas ya? Ya, silakan yang lain. Apakah ketika kita ingin mengeluarkan zakat, misalkan satu keluarga 10 orang, apakah kita harus mendoakan satu persatu untuk menyebutkan nama satu? Ulama itu fikih menjelaskan bahwa kita harus menyebutkan satu persatu ini untuk siapa. Kalau saya seorang ayah, saya kan harus menzakatin istri dan anak 4. Sebutkan, ini zakat untuk istri, mengharapkan ridho Allah. Saya ucapkan dan hati juga bicara. Duh, ini untuk anak saya yang pertama, Mudatus Sholihah. Saya ucapkan lidah, kemudian hati saya bilang ini. Jadi akhirnya saya kumpulkan sebanyak menjadi 5 beras. Lalu beras itu suruh bagi-bagi ke tetangga. Itu yang saya lakukan. Karena kita ini ibaratkan bertanggung jawab. Ini tanggung jawabannya untuk siapa-siapa gitu. Tidak bisa nih pamannya anggaplah 5 orang langsung diberikan nih zakat fitrah anak istri dan anak saya. Nah, maka itu harus definitif untuk yang mana. Oh, ini pamannya bungkus yang pertama untuk istri, bungkus yang kedua untuk anak yang pertama. Sampai misalnya bungkus yang kelima anak yang terakhir disebutkan. Saya menunaikan zakat fitrah untuk anak saya yang bernama Mudatus Sholihah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Itu bicara hati gitu. Bukan lidah saja tapi hati. Kadang kita kalau menyerahkan kepada suatu majelis ya, itu kan biasanya berapa orang diserahkan gitu, ini untuk 9 orang. Itu gimana? Boleh, tapi ini untuk 9 orang disebutkan namanya, nggak apa-apa. Sebutkan untuk 9 orang, untuk saya atas nama Abdul Wadud, ini untuk istri nama saya atas nama Antu Zahra, untuk anak saya yang pertama, atau dalam bentuk tulisan, ini untuk 9 orang diberikan kepada panitia itu boleh. Ketika tidak disebutkan namanya berapa itu? Saya untuk orang tidak tahu kan nggak ada hukumnya ya. Ya, maka ngaji ini biar dia tahu gitu ya. Ya, mungkin oleh Allah dimaafkan namanya orang nggak tahu gitu ya. Nah, maka sekarang kita lakukan itu disebutkan. Ya. Ini syariatnya begitu gitu kan. Seperti kayak orang haji untuk orang lain itu harus menyebutkan bahwa dia itu ihram atas nama siapa. Saya waktu haji dengan istri itu saya mengumrohkan ibu, mertua dan semuanya saya sebutkan. Tapi sekali umroh 1 kali orang, tidak boleh untuk royoan gitu kan. Itu disebut. Ya, banyak yang titip kalau bisa royoan 1 persatu gitu ya. Yaitu apalagi? Nggak ada ya? Ya?
Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.